Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPM ASPD tahap 1 Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023. Untuk video kemarin kita sudah membahas sampai ke nomor 10. Sekarang kita akan membahas mulai dari nomor 11. Nomor 11, bentuk sederhana dari 3x plus 4 kali 2x min 1 tambah 5x min 6 adalah, ini 3 kali 2 itu 6, x kali x itu x kuadrat, 3 kali min 1 itu min 3x, 4 kali 2 itu plus 8x, 4 kali min 1 itu min 4, ditambah 5x min 6. Sekarang yang x kuadrat itu cuma 6x kuadrat aja, kita tulis lagi. Yang x ada x-nya min 3x tambah 8x tambah 5x. Min 3 tambah 8 tambah 5 hasilnya 10x. Jadi di sini 6x kuadrat tambah 10x. Kemudian min 4 kurangi 6 sama dengan min 10. Jadi di sini min 10. Jawabannya 6x kuadrat plus 10x min 10, yaitu yang C. Sekarang nomor 12. Nomor 12 diketahui 3 kali 2x min 4 tambah 11 sama dengan 4 kali 3x plus 5 kurangi 9. Jika n adalah penyelesaian dari persamaan tersebut, nilai 4n plus 1 adalah, ini n adalah penyelesaian dari persamaan tersebut, artinya x sama dengan n. Sekarang ini kita hitung, 3 kali 2x itu 6x, 3 kali min 4 itu min 12, tambah 11 sama dengan 4 kali 3 itu 12x, 4 kali 5 itu 20 kurangi 9. 6x min 12 tambah 11 itu min 1 sama dengan 12x, 20 kurangi 9 itu plus 11. Yang ada x-nya kita jadikan 1, jadi 11 kita pindah ke kiri, jadi min 1 min 11 sama dengan 6x-nya pindah ruas ke kanan, jadi 12x min 6x. Min 1 min 11 itu min 12 sama dengan 12 kurangi 6 itu 6x. Ini dibagi 6, ini juga dibagi 6, ketemu min 2 sama dengan x, artinya x sama dengan n. Kalau x-nya min 2 berarti min 2 sama dengan n. Jadi nilai 4n plus 1 itu sama dengan 4, n-nya diganti min 2 tambah 1. Sama dengan min 8 tambah 1. Sama dengan min 7. Jawabannya yang A. Sekarang nomor 13, himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/4 13x min 6 tambah 3 kurang dari sama dengan 3x plus setengah dengan x bilangan bulat adalah, ini kita kalikan dulu, 1/4 kali 13 hasilnya 13/4x, 1/4 kali min 6 hasilnya min 6/4 tambah 3 kurang dari sama dengan 3x plus setengah. Ini yang ada x-nya jadiin 1 ke sini, jadinya 13/4x dikurangi 3x kurang dari sama dengan 6/4 pindah ruas ke kanan, jadi setengah ditambah 6/4, 3-nya juga pindah ruas ke kanan, min 3. Ini kita samakan penyebutnya, kita jadikan per 4 semua. Jadi 13/4x kurangi, ini 3 itu sama dengan 3 kali 4. Ini kan sebenarnya 3/1 ya, 1 kali 4. Jadi 3 kali 4 itu 12/4x. Kurang dari sama dengan
setengah ditambah 6/4 kurangi 3. Ini sama dengan, ini dikalikan 2 biar jadi 4, yang atas juga dikalikan 2 biar sama. 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 itu 4, tambah 6/4. Ini kan 3 itu sama dengan 3/1 ya. Jadi ini dikalikan, yang bawah kali 4, otomatis yang atas juga kali 4. Dikurangi, 3 kali 4 itu 12, per 1 kali 4 itu 4. Sama dengan 2 tambah 6, 8 kurangi 14 itu min 4/4. Sama dengan, ini nggak ada minnya, min 4/4 itu sama dengan min 1. Jadi di sini X. Nah, sekarang 13 kurangi 12, hasilnya 1/4 X kurang dari sama dengan min 1. Nah, ini pindah ruas ke sini, jadi perkalian X kurang dari sama dengan min 1 kali 4. X kurang dari sama dengan min 4. X kurang dari sama dengan min 4, itu berarti dari min 5, min 4, paling kanan min 4. Kita cari yang paling kanan min 4, itu adalah yang D jawabannya. Lanjut ke nomor 14. Diketahui X kurang dari sama dengan 13, di mana X bilangan cacah, kemudian A bilangan prima kurang dari 13, B 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini S itu X kurang dari sama dengan 13 ya, jadi untuk X itu anggotanya, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai, karena ini ada tanda sama dengannya, berarti sampai 13. Kemudian yang A, bilangan prima kurang dari 13, itu 2, 3, 5, 7, 11. Karena kurang dari 13, jadi 13-nya tidak ikut ya. Yang B sudah daftar anggotanya. Sekarang kita lihat untuk pernyataan yang pertama. A gabungan B. A gabungan B itu yang A 2, yang B ada 0 ya, mulai dari 0 berarti 0, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ini untuk pernyataan pertama. Sekarang kita lihat pernyataan pertama itu 0, 3. Dia nggak ada duanya ya. Berarti untuk pernyataan pertama itu salah. Artinya A dan B ini kita coret. Sekarang kita lihat pernyataannya. Yang C itu 2 dan 3, yang D 3 dan 4. Berarti kita tinggal cari pernyataan ketiga atau keempat. Sekarang kita lihat untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu ada tulisan A kurangi B. Artinya anggota A yang bukan anggota B. Anggota A 0, anggota A tadi ini ya 2, yang anggota B ada 2, berarti 2 tidak ditulis. Kemudian 3, di sini nggak ada 3, berarti 3-nya ditulis. Kemudian 5, di sini nggak ada 5. 7 di anggota A, di anggota B nggak ada 7. Kemudian 11. Sama ya, 3, 5, 7, 11. Jadi yang pernyataan kedua ini benar. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 15. Nah, ini ada dalam rangka mendukung zero sampah. Ini tidak usah kita baca ya. Segini, itu tidak perlu kita baca. Sekarang yang merupakan soal itu yang ini. Hasil survei 62 orang peserta didik di suatu sekolah diperoleh data 38 orang membawa botol minum. Jadi 62 itu semuanya, semua orang. Kemudian 30 itu yang 38 ya. 38 itu yang bawa botol minum. Bawa botol. Kemudian yang 30 yang bawa tempat makan. Kemudian 12 orang tidak membawa keduanya. Tidak bawa. Nah,
Sekarang kita coba untuk cek yang membawa botol minum dan makanan totalnya. Yang bawa botol minum dan makanan totalnya yaitu bawa minum dan makan, bawa botol minum dan makan. Tadi kan totalnya semuanya 62 orang ya. Yang tidak bawa kan 12 ini. Jadi 62 kurangi 12 sama dengan 50 orang. Terus yang bawa botol makanan dan bawa botol minuman, yang bawa keduanya itu tadi yang bawa botol ada 38, yang bawa makanan ada 30, padahal total semuanya kan cuma 50 anak yang bawa botol dan makanan. Jadi 30 tambah 38 tambah 30 kurangi 50 hasilnya 18. Oke, pernyataan pertama, 18 orang membawa botol minum dan tempat makan, benar ya? Ini bawa keduanya. Sekarang nomor 2, 25 orang hanya bawa botol minum. Tadi yang bawa botol itu 38, kemudian yang bawa keduanya 18. Hasilnya 20. Jadi yang 20 ini yang hanya bawa botol. Jadi pernyataan kedua ini salah. Kemudian pernyataan ketiga, 12 orang hanya membawa tempat makan. Yang bawa tempat makan tadi ada 30 orang. Ini ya, 30 orang. Jadi 30 kurangi 18 yang bawa botol minum dan makan sama dengan 12 orang. Benar ya? Sekarang 42 orang tidak membawa botol minum. Sekarang kita cek. Yang hanya botol bawa tempat makan saja ada 12 orang. Kemudian yang tidak bawa apa-apa juga ada 12 orang. Jadi 24 orang, bukan 42. Ini pernyataan keempat salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jawabannya yang B. Baik, lanjut ke nomor 16. Diketahui fx sama dengan 3x min 5, fk sama dengan min 11, f4 sama dengan q. Nilai k kurangi q adalah fk itu sama dengan 3x-nya diganti k kurangi 5 sama dengan min 11. Nah, min 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi 3k sama dengan min 11 tambah 5. 3k sama dengan min 11 tambah 5 adalah min 6. Ini dibagi 3, ini bagi 3. Jadi k sama dengan min 2. Jadi dapat k sama dengan min 2 ya. Sekarang untuk q-nya. F4 itu sama dengan 3 kali x-nya diganti 4 kurangi 5 sama dengan Q. 3 kali 4 itu 12 kurangi 5 sama dengan Q. 12 kurangi 5 adalah 7 sama dengan Q. Jadi dapat K sama dengan min 2, Q sama dengan 7. Jadi K min Q, min 2 dikurangi 7 sama dengan min 9. Jawabannya yang A. Nomor 17, diketahui fx sama dengan ax plus b, f min 2 sama dengan 9, dan f5 sama dengan min 19. Diberikan beberapa pernyataan berikut, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita tulis dulu untuk f min 2 itu sama dengan a, x-nya kita ganti min 2 ditambah b sama dengan 9. Jadi min 2a ditambah b sama dengan 9. Kemudian untuk F5 itu sama dengan A dikali 5 ditambah B sama dengan min 19. Jadi 5A ditambah B sama dengan min 19. Nah, sekarang kita menggunakan rumus eliminasi substitusi. 5A tambah B sama dengan min 19. Yang bawah 2A tambah B sama dengan 9. Nah, ini kan kita hilangkan B-nya karena sudah sama koefisiennya dan tandanya juga sama plus semua. Artinya di sini kita kurangi 5A kurangi min 2A sama dengan 5A ditambah 2A sama dengan 3A.
7A ya. 5A tambah 2A sama dengan 7A. Jadi di sini 7A sama dengan min 19 kurangi 9 sama dengan 20 min 28. Ini A-nya dibagi 7, yang ini juga dibagi 7. Jadi A sama dengan min 4. Di sini A sama dengan 4 ya. Jadi kita coret. Untuk pilihan A dan B kita coret, tinggal pilihan C dan D. Untuk C itu 2 dan 3, D itu 2 dan 3, berarti pernyataan kedua itu pasti benar, di mana nilai B sama dengan 1. Kalau A-nya min 4, B-nya 1, berarti ini fx-nya ax plus b kan. A-nya ganti min 4x, B-nya diganti 1 ini. Jadi untuk pernyataan ketiga ini benar. Ya, jawabannya berarti yang C, 2 dan 3. Lanjut ke nomor 18. Diketahui suatu garis melalui titik A, min 2, dan titik B, min 2, min 11, serta memotong tegak lurus terhadap garis X plus 3Y sama dengan 2. Misalkan gradien ini, gradiennya tak kasih nama M1 gitu ya, sedangkan tegak lurus, berarti kan untuk gradien garis ini yang melalui titik A dan B ini, gradiennya tak kasih nama M2. Nah, karena tegak lurus, M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Ya, sekarang kita cari dulu M1-nya. X plus 3Y sama dengan 2. 3Y sama dengan 2 kurangi X. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. Y sama dengan X-nya ini boleh ya tak pindah ke depan, jadi min X per 3 ditambah 2 per 3. Y sama dengan min 1 per 3X tambah 2 per 3. Gradiennya adalah min 1 per 3. Jadi M1 sama dengan min 1 per 3. Sekarang kita cari M2-nya. Min 1 per 3 kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1, sepertiganya pindah ruas ke kanan, jadi dikali min 3 per 1. M2 sama dengan 3. Sekarang kita cari gradiennya untuk nilai A-nya. M2 itu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalkan yang ini A ini X1, min 2-nya Y1. Yang ini X2, Y2-nya Y2 ya. Min 11-nya. Jadi M2 tadi kan 3. Y2-nya itu min 11. Y1-nya min 2. Per X2-nya min 2. X1-nya dikurangi A. Jadi 3 kurangi min 11. Min ketemu min. Itu jadi min 11 tambah 2. Hasilnya min 9 per min 2 kurangi A. Ini pindah ruas ke sini, ke kiri. Jadi 3 kali min 2 min A sama dengan min 9. 3 kali min 2 itu min 6. 3 kali min A itu min 3A sama dengan min 9. Min 3A sama dengan min 9. Min 6-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 6. Min 3A sama dengan min 9 tambah 6 itu min 3. Ini dibagi min 3, ini juga dibagi min 3. Jadi A sama dengan 1. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 19. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Nah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Yang pernyataan pertama itu gradien garis P. P itu padahal cuma melalui titik min 2,2 ya, yang ini belum diketahui. Sedangkan yang pernyataan kedua gradien garis Q. Gradien garis Q. Garis Q itu melalui titik min 6,0 dan 0, min 2. Ini bisa kita cari gradiennya. Jadi MQ itu sama dengan, misalkan yang ini X1, ini Y1, yang sebelah sini X2, Y2. Jadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya
min 2, Y1-nya 0, kemudian X2-nya 0, X1-nya min 6. Min 2 kurangi 0 itu min 2, per 0 kurangi min 6 itu 0 tambah 6, jadinya 6. Jawabannya MQ berarti min 2 per 6 sama dengan min 1 per 3. Ini salah ya, MQ-nya harusnya min 1 per 3. Untuk pernyataan kedua, yang ada pernyataan kedua kita coret. Nah, lihat A itu 1 dan 3, B itu 1 dan 4, berarti pernyataan 1 itu benar. Gradien garis P sama dengan 3, ini benar. Sekarang kita cari persamaan garisnya. Karena ini garis P itu ada min 2,2, sekarang kita coba untuk persamaan garis P ya. Kita cari persamaannya. Nomor 3 ini kita cek. Sini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya ini 2 sama dengan M-nya itu 3 tadi sudah diketahui. X min X1-nya min 2. Y2 min Y kurangi 2 sama dengan 3. Ini min ketemu min jadi plus ya. Nah, Y min 2 sama dengan 3 kali X itu 3X, 3 kali 2 itu 6. Y sama dengan 3X plus 6, min 2-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Y sama dengan 3X plus 8. Persamaan ketiga ini benar. Jadi jawabannya A, 1 dan 3. Lanjut nomor 20. Nah, dalam rangka program pemilahan sampah di Desa Sukabersih RT 1, 2, dan 3 melakukan pembelian tempat sampah di toko yang sama seperti tabel berikut. Nah, diberikan beberapa pernyataan berikut. Kita diminta untuk mencari harga satu tempat sampah kertas, satu tempat sampah plastik, kemudian harga yang dibayar RT 3, dan selisih tempat sampah plastik dan tempat sampah kertas. Misalkan tempat sampah kertas, ini kan warnanya merah ya, kita tulis saja M. Kemudian tempat sampah plastik itu warnanya hijau, kita tulis aja hijau. Ini ada 3, berarti 3M, sini ada 2, berarti 2H. Artinya 3 tempat sampah kertas ditambah 2 tempat sampah plastik itu harganya 1.100.000. Sekarang yang RT 2 itu tempat sampah kertasnya ada 2, tempat sampah plastiknya ada 1. Jadi 2 tempat sampah kertas ditambah tempat sampah plastik harganya 650. Nah, kita cari dulu nih harganya per satunya. Karena ini sudah, ya kita tulis dulu di sini persamaannya 3M plus 2H sama dengan 1.100.000 sama 2M plus H sama dengan 650. Ini yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Jadi tetap ya, yang atas 3M ditambah 2H sama dengan 1.100.000. Yang ini 2 kali 2, 4M, ditambah 1 kali 2 itu 2H, sama dengan 1.300.000, 650 kali 2 ya. Oke, 2H, ini tandanya sama, plus semua, berarti ini kita minus. 3 kurangi 4 itu min M, 1.100.000, 2H kurangi 2H itu 0, nggak usah kita tulis. 1.100.000 kurangi 1.300.000 adalah min 200.000. Ini ada min bagi, bisa dipluskan, jadi M sama dengan 200.000. Coba. Pernyataan pertama, M tadi tempat sampah kertas ya. Harga satu tempat sampah kertas 220.000, salah ya. Yang benar 200.000. Jadi pernyataan pertama itu salah, kita coret. Di sini yang C ada 2 dan 3. D 2 dan 4, berarti pernyataan kedua ini benar.
Kemudian kita lihat pernyataan ketiga, harga yang dibayar RT3 untuk pembelian tersebut adalah 700.000. Kemudian yang keempat, selisih harga tempat sampah plastik dan kertas adalah 30.000. Sekarang kita cek untuk selisihnya aja yang mudah. Tadi tempat sampah plastiknya 250 ya. 250.000, tempat sampah plastiknya 200.000. 250 kurangi 200.000 hasilnya 50.000. Jadi selisihnya 50.000 bukan 30.000. Pernyataan keempat ini salah. Kita coret yang D. Jawabannya yang C, 2 dan 4. Baik, sekian pembahasannya nomor 11 sampai nomor 20. Untuk nomor selanjutnya ditunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.